Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat instrumen microplate reader. Microplate reader adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur absorbansi, fluoresensi, dan luminesensi dari sampel yang ditempatkan dalam microplate. Microplate dalam wadah kecil dengan banyak lubang kecil, biasanya 96 atau 384 yang dapat menampung sampel cair atau padat. Fungsi utama microplate reader itu yang pertama dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis sampel seperti DNA, RNA, protein, dan enzim. Yang kedua, dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis assay seperti ELISA, Western blot, dan assay luminescence. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur jumlah sampel yang ada dalam microplate. Prinsip kerja dari microplate reader ini bermula dari berkas cahaya yang melewati sampel memiliki diameter yang berkisar antara 1-3 mm. Suatu sistem deteksi untuk mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menguatkan sinyal dan menentukan absorbansi sampel. Selanjutnya, suatu sistem pembacaan mengubahnya menjadi data yang memungkinkan interpretasi hasil pengujian. Bagian dan fungsi alat. Yang pertama itu ada bagian depan, yaitu terdiri dari lamp and filter wheel camber cover untuk melindungi komponen internal seperti lampu dan roda filter dari cahaya lingkungan luar. Yang kedua ada measurement camber door untuk memasukkan dan mengeluarkan plate carrier, tempat meletakkan plate mikro. Yang ketiga ada display untuk menampilkan berbagai menu dan hasil data pembacaan microplate. Yang keempat itu ada keypad untuk membantu saat memilih menu yang diinginkan pada display menu. Yang kedua itu ada bagian belakang terdiri dari USB port untuk menyambungkan alat microplate reader pada alat komputer lain dengan kabel USB. On-off switch untuk menghidupkan dan mematikan alat. Power supply connector sebagai tempat menghubungkan komponen terkait daya listrik dan pengoperasian alat. Cooling outlet untuk mengatur suhu alat dan mencegah panas berlebih. Yang ketiga itu ada bagian samping. Yang pertama itu ada lamp sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan pembaca pelat mikro untuk mengukur nilai absorbansi atau fluoresensi dalam sampel. Yang kedua ada filter wheel untuk mengontrol panjang gelombang cahaya yang digunakan selama pengukuran absorbansi atau fluoresensi. Yang ketiga ada plate carrier untuk meletakkan dan menahan microplate selama pengukuran. Selanjutnya itu ada kalibrasi. Yang pertama, persiapkan standar filter sesuai dengan panjang gelombang. Yang kedua, penempatan standar filter pada alat. Yang ketiga, baca nilai absorbansi yang ditunjukkan oleh alat pada panjang gelombang yang sesuai dengan standar filter. Yang keempat, pembuatan garis kalibrasi dengan nilai absorbansi tersebut. Dan yang terakhir, langkah-langkah ini diulangi pada berbagai panjang gelombang untuk memastikan keakuratan dan presisi alat dalam memberikan hasil. Di sini ada ELISA. ELISA adalah tes biokimia yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan antigen atau antibodi dalam sampel. ELISA bekerja dengan menempatkan antigen atau antibodi ke plat mikrotiter, kemudian menambahkan enzim yang terikat dengan antibodi atau antigen spesifik. Enzim kemudian mengubah substrat menjadi produk berwarna yang dapat diukur dengan pembaca plat mikrotiter. Prinsip dasar ELISA itu yang pertama antigen atau sampel ditambahkan ke plat, tambahkan antibodi primer yang sesuai, blocking buffer ditambahkan untuk menghalangi tempat pengikatan protein, tambahkan konjugat antibodi sekunder enzim yang sesuai yang mengenali dan berikatan dengan antibodi primer, tambahkan substrat TMB yang akan dikonversi oleh enzim menjadi bentuk yang terdeteksi. ELVA adalah jenis ELISA yang menggunakan manik-manik magnetik kecil sebagai pengganti pelat mikrotiter. Manik-manik dilapisi dengan antigen atau antibodi dan enzim ditambahkan ke dalam sampel. Enzim mengubah substrat menjadi produk berwarna yang dapat diukur dengan pembaca manik magnetik.
Prinsip kerja ELPHA merupakan modifikasi dari prinsip ELISA, hanya pembacaannya berdasarkan fluoresensi. Adapun prinsip dari ELISA yaitu agar menjadi suatu reaksi warna pada ELISA, maka dibutuhkan suatu antibodi yang dilabel enzim dan substrat yang diberi indikator warna yang dikenal dengan kromogen. Eclia adalah jenis ELISA yang menggunakan teknologi elektrokemiluminesensi untuk mendeteksi produk enzimatik. Teknologi ini lebih sensitif daripada kolorimetri tradisional yang memungkinkan untuk mendeteksi tingkat antigen atau antibodi yang lebih rendah. Prinsip pengukurannya yaitu pengukuran dilakukan menggunakan suatu fotometer absorbansi. Perbedaan utama antara ELISA, ELPHA, dan Eclia adalah yaitu yang pertama jenis pelat yang digunakan. ELISA menggunakan plat mikrotiter, ELPHA menggunakan manik-manik magnetik, dan Eclia menggunakan plat mikrotiter khusus yang dilapisi dengan senyawa elektrokemiluminesen. Yang kedua itu ada metode deteksi. ELISA menggunakan kolorimetri, ELPHA menggunakan kolorimetri atau elektrokemiluminesensi, dan Eclia menggunakan elektrokemiluminesensi. Yang terakhir itu ada sensitivitas. Eclia adalah yang paling sensitif, diikuti oleh ELPHA dan ELISA. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihannya itu microplat reader dapat menganalisis banyak sampel dalam waktu singkat, dapat memberikan hasil yang akurat dan reproduktif, dapat mendeteksi sampel dalam jumlah yang sangat kecil, dapat digunakan untuk berbagai jenis assay dan sampel, dapat menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan metode tradisional. Microplat reader umumnya mudah digunakan dengan software yang intuitif. Pembacaan data. Hasil pemeriksaan dapat disajikan dalam berbagai format, tergantung pada pengaturan protokol yang digunakan. Format-format ini mencakup data mentah yang tersaji dalam daftar tabel, hasil perhitungan yang ditampilkan baik dalam bentuk daftar maupun tabel, serta visualisasi data melalui grafik seperti kurva kalibrasi atau kinetik. Setelah proses eksperimen selesai, tampilan otomatis dari data proses muncul, contohnya itu seperti pada gambar di samping ini. Urutan tampilan data atau hasil yang akan ditampilkan sesuai dengan daftar berikut, tergantung pada perhitungan yang akan digunakan dalam protokol. Yang pertama, kontrol kualitas pengujian. Jika gagal, hasil dari proses yang gagal akan ditandai. Yang kedua ada interpretasi. Yang ketiga ada hasil kuantitatif. Yang keempat ada hasil yang telah dihitung sebelumnya. Dan yang terakhir ada data mentah.